belakangan ini. Ada yang demam, ada yang pilek Bu, kadang ya, tetap jaga kesehatan semuanya ya. haus Bu, pilek. Bu, kanker Bu, kanker kering. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah memulai proyek best learning. Ada yang masih ingat apa sih proyek best learning? Proyek apa proyek best learning itu? Apa? Proyek pembuatan sebutkan. Ya, proyek kita adalah proyek yang mengolah sebutkan. Jadi pembelajaran kita berdasarkan proyek. Ya. Langkah pertama kita sudah mengorientasi masalah, dan mengidentifikasi masalah ya, kemarin ya, sudah diskusi ya. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya ya tadi memecahkan masalah dari masa depan, ya, untuk mengembangkan nilai berpikir kritis, kreatif dengan baik. Indikatornya adalah menjelaskan cara-cara pembuatan produk hasil pengolahan limbah sabut kelapa. Kemudian mendesain produk, sudah mulai mendesain kalian ya. Kemudian mengidentifikasi alat dan bahan. Kemudian menyusun prosedur dan mempresentasikan produk. Dari latihan paduan suara itu Bu. Oh iya, Iya. mempresentasikan produk olahan limbah sabut kelapa. Nah, jadi kalian hari ini adalah mempresentasikan produk, tapi dalam hal ini masih dalam desain ya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita sudah sampai pada rencana, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan proyeknya ini adalah merancang alat dan bahan. Nanti pada penilaiannya, format penilaiannya mampu membuat rumusan masalah. Skornya ada 1, 2, 3. Kalau 1 berarti nilainya lebih rendah, kalau 3 lebih tinggi. Kemudian mampu merencanakan alur kerja dalam pembuatan proyek. Kemudian mampu merencanakan jadwal kegiatan selama pembuatan proyek. Kemudian mampu merencanakan pembagian tugas anggota kelompok. Sudah dibagi ya tugas-tugasnya kan? Oke. Mampu merincikan alat bahan selama proyek berlangsung. Memperhatikan kesehatan selama bekerja. Oke. Nah, untuk pelaporannya ini nanti ada sistematika pelaporan, kelengkapan pelaporan, kejelasan dan kebentukan penulisan, kebenaran konsep ide, kemudian ketepatan pemilihan kosakata, kemudian kemampuan peserta didik menjelaskan isi laporan, lalu usaha peserta didik dalam menyusun laporan, dan presentasi laporan percobaan. Nanti ada dinilai tentang komunikasinya gimana, cara menyampaikannya, kemudian keaktifannya dalam komunikasi gimana, cara penilaiannya. Nah, sekarang presentasikanlah hasil rencana proyek yang telah kalian buat, mencakup alat, bahan, prosedur, kendala, dan kelebihan serta kekurangan. Baik, ibu minta dari kelompok 1 dulu, jalur 1, 2, 3, 4 mempresentasikan hasil rancangannya ya, boleh ya? Ya Bu. Oh ya Allah Bu Robi, ibu lupa kita belum berdoa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terlalu besar ya Bu ya? Baik,
Baik, lanjut. Untuk tahapan apa? Tahapan proses. Dari bahan, mempersiapkan bahan pupuk organik cair, membuat formulas dan larutan gula merah. Aktivitas di pada 4, proses fermentasi pupuk organik cair, menyaring dan membuatnya. Tahapan proses pembuatan pupuk organik cair. Bahan utama yang digunakan adalah limbah sabut kelapa dan limbah dapur sayur-sayuran, limbah sabut kelapa dan limbah dapur terlebih dahulu dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil untuk mempercepat proses fermentasi. Satu proses bahan pupuk organik cair. Air sebanyak 600 ml. Pembuatan molasses, larutan gula merah. Air sebanyak 600 ml dipanaskan sehingga menjadi mendidih dan ditambahkan 300 gram gula merah. Dimasak sambil diaduk hingga gula merah menjadi larut, kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol. Mikroorganisme diaktifkan dengan cara melarutkan cairan gula dengan air menggunakan perbandingan 100 ml air ditambah 100 ml molas atau larutan gula merah ditambah 10 liter air. Tahap selanjutnya apa itu? Proses fermentasi pupuk organik cair. Fermentasi pupuk organik cair sabut kelapa dimulai dengan pencampuran limbah sabut kelapa, limbah dapur dan air yang telah berisi campuran DN4 dan molasses pada ember. Kemudian badan yang sudah diisi kelapa disiram pada tempat yang dituju dengan lama fermentasi selama 6 sampai 10 hari. Proses fermentasi dikatakan berhasil ditandai dengan adanya bercak atau selaput putih pada permukaan larutan, maka pupuk organik cair siap dibuat. Yang pakai suaranya ya. 5. Penyaringan dan pengemasan. Pupuk organik cair yang telah berhasil difermentasi kemudian disaring dipisahkan dari amplasan kelapa dan didapatkan ampas dan sulfat dapat digunakan sebagai media tanam dan hasil saringan berupa pupuk organik cair dikemas dalam botol untuk disimpan dan siap digunakan. Oke, terima kasih. Bentar dulu. Selama kalian membuat ini, apakah ada kendala? KPD mana? Ya, tolong dikumpulkan ya nanti ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini tadi pupuk organik cairnya selain menggunakan sabut kelapa juga menggunakan limbah sayur tadi ya. Oke, limbah sayur itu sebagai apa ya? Sebagai mikroorganismenya. Makanannya apa? Buatan apa tadi? Baik, terima kasih kepada kalian.
Berarti silakan ini ya, kenalkan nama siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manfaat limbah serabut kelapa. Nama kami adalah Tolong jangan ketawa-tawa dong. Nama kami adalah Kelompok kami beranggotakan siapa? Perkenalkan, nama kami Rumi Milah Mawati Teria, dan saya Wajib. Oke, yang pertama ya sih, mana yang komen, ayo. Udah? Ya. Alat dan bahan drum atau tong air, jerigen yang memiliki penutup, pisau, barang serabut kelapa 1 kilo, air 100 liter, gula merah 100 gram, mililiter, satu tutup botol 15 mililiter. Ya, sambil lihat teman-temannya juga, jangan balik aja. Apa tadi kalian mana? Balik. Nah, coba. Lanjut. Uraikan sabut kelapa yang masih saling merekat, lalu masukkan ke dalam wadah. Lalu maju lagi. Larutkan gula merah dengan 10 liter air di wadah terpisah. Campurkan empat ke dalam larutan gula merah. Tuangkan campuran tersebut ke dalam wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup ember setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Biarkan selama 2 minggu. Pada hari ke-15, buka penutupnya. Amati perubahan warna. Jika warna airnya rendaman itu sudah berubah menjadi kecoklatan, maka itu tanaman atau kuningan gelap beraroma tape, tanda untuk air sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan. Kelebihan produk aplikasi pada akar tutup. Campurkan larutan POC dengan air bersih pada perbandingan 1:3. Kucurkan pada tanaman dengan dosis kurang lebih 2 ml per tanaman 1 minggu sekali.
menambah sayuran. Dan kalau kelompok kalian tadi hanya sabut kelapa saja. Baik. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Apakah ada kendala dalam pembuatannya? Tidak ada. Tidak ada. Kalian rumahnya di mana? Dekat taman ya. Oke, aman-aman berarti sinyalnya ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan. Kelompok 2 terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Berapa orang kelompok 3? Bisa kelompok mana ya? Bisa kakinya. Anda itu dengan Mana beda kalian? Kelompok 3. Ini ya. Siapa yang mau mencet-mencet? Ya, bisa mencet kan? Ya, sambil ngomong sambil mencet. Aku mau ditelepon. Ya, tinggal mencet ini ya. Oh, tapi lagi aja nggak bisa. Aku ibu. Pengen dia. Nah, boleh silakan dimulai. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya Febri dan Putra. Di samping saya ada Novi dan Kusina dan ada Jenny Nilasari. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa. Tingginya produksi kelapa menyebabkan limbah sabut kelapa yang dihasilkan menggunung hingga hampir menutupi akses jalan dan belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat setempat. Tadi bisa baca dari sini aja biar kelihatan teman-temannya bisa baca dari sini aja. Maju lagi boleh kan? Ambil laptop sendiri. Limbah sabut kelapa sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai hal yang berguna dan bernilai jual seperti briket dan kompos. Pengolahan sabut kelapa yang melibatkan proses kimia adalah pembuatan pupuk organik cair. Nah, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ada alatnya, ada ember atau tong lengkap dengan tutup, ada pisau tajam, jerigen plastik, ada kayu panjang untuk mengaduk, saringan, botol plastik, dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 kg sabut kelapa yang kering, 100 gram gula merah, 100 mili M4 atau 50 ml MA11 dan 10 liter air. Prosedur pembuatan POC, cincang atau potong-potong sabut kelapa hingga menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Larutkan air, gula merah dan M4, campurkan hingga rata. Masukkan ke dalam jerigen berisi potongan sabut kelapa. Jerigen ditutup rapat, buka tutup jerigen setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Simpan di tempat yang teduh, biarkan semua bahan selama 2 minggu. Setelah jadi, saring larutan tadi dengan menyaring. Larutan POC siap digunakan. Kesimpulan, sabut kelapa mengandung unsur kalium K yang dibutuhkan tanaman. Selain sebagai sumber kalium alami, sabut kelapa memiliki kandungan unsur hara lainnya yang bermanfaat bagi tanaman. Kandungan unsur hara tersebut antara lain fosfor, kalsium, Ca, magnesium, Mg, natrium, Na, dan beberapa unsur mikro lainnya. Unsur kalium K lebih dominan karena itu POC sabut kelapa merupakan sumber kalium alami. Oke, terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagi teman-teman yang menyimak, apa perbedaannya kelompok 3, 2, dan 1?
Ayo. Kelompok 3 ada kesimpulannya. Ya. Ada nomor nggak sih? Jadi kalau kelompok 3 tadi lengkap, ada kesimpulannya, kemudian ada pengantarnya tadi mengenai ada masalah, ya kan? Yang kalian diskusikan kemarin kalian masukkan ke sini, kemudian ada kesimpulannya juga. Belum nggak? Tidak. Nah, kemudian alat bahannya tadi walaupun ada typo, kesalahan dalam penyetikan juga masih bisa dipahami, ya. Terus dari alat dan bahannya kalian menggunakan saringan ya? Iya. Kelompok 1 tadi juga ada saringan? Enggak. Oke. Di sini hanya sabut kelapa, gula merah. Nah, ini untuk apa namanya ini? Mikroorganismenya ini mau pakai yang E4 atau E11? Oke, berarti mau pakai yang E4 aja. Ini nanti berarti harus dihapus ya. Oke. 2 liter air. Apakah ada kendala selama pembuatan ini? Ada Apa? sinyal, Ya. terus jalan akses yang saling berjauhan. Rumahnya di mana? Pendawa sana. SP ujung mana? Oh, wajar ya, emang kendala banget itu ya, ujung ketemu. Sifatnya sungsang, Bu. Sungsang. Yang kenal Oh, di SP. Oh, SP. Paling ini yang bisa kelompoknya kamu ya, jadi kendala tadi rumahnya saya jauh-jauhan, terus sama-sama karena di ujung kan. Jadi ini sinyal. Ada lagi kendalanya? Ini yang buat siapa? Febri. Febri yang buat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Bedanya udah ada beda masing-masing ya. Ada yang beda di alatnya, ada bahannya, kemudian pada kita maju. Oke, kelompok 4. Silakan. Ini kita baca di sini. Kelompok 4 yang mana? Kelompok 4. Mana yang kalian? Ini ya? Ini. Siapa mau pencet-pencet? Iya. Agak salah pencet. Operator. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 nih, yang beranggotakan dari Diyawati, saya Yuliana Safitri, Saya Ardiansa. Kemudian saya juga. Di sini kami akan Belum sarapan. mempresentasikan pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa. Kacau. Pupuk organik atau POC yang mudah dibuat dan bahan bakunya mudah ditemukan di sekitar kita adalah POC dari rendaman sabut kelapa. Sebagai pupuk organik cair, rendaman sabut kelapa memiliki banyak manfaat bagi tanaman, terutama kandungan kalium dan fosfor yang sangat tinggi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik cair dari sabut kelapa yaitu yang pertama adalah drum atau tepung cair atau jari-jari yang memiliki penutup. Yang kedua yaitu pisau atau parang. Yang ketiga yaitu sabut kelapa 1 kg. Yang keempat air 100 liter. Yang kelima adalah gula merah 1 gram dan yang terakhir adalah M4 100 ml. Cara membuat POC dari sabut kelapa. Pisahkan sabut kelapa dari buahnya. Uraikan sabut yang masih saling merapat, lalu masukkan ke dalam wadah. Larutkan gula merah dengan 10 liter air di wadah terpisah. Campurkan ke M4 ke dalam larutan gula merah.
Tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup ember setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari, biarkan selama 2 minggu. Oke. Arigatou. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Ini siapa yang buat? Yang buat ini siapa? Oh, Rizal yang buat. Oke, dikit sekali Rizal, tapi nggak apa-apa. Masih belajar ya kalau yang buat ini. Kalau pelajaran lain pernah nggak buat PowerPoint? Pernah. Ya kalau buat PowerPoint agak gimana gitu ya? Lebih banyak ya. Baik, kalau kelompok 4 ini boleh lihat ada pengantarnya bagus, kemudian ada alat bahannya, kemudian caranya, kesimpulannya nggak ada apa-apa. Nah, kalau kelompok 4 ini kayaknya alat bahannya sama ya dengan kelompok 3, kelompok 2, ya sama ya? Ya, Bu. Sama, bedanya apa ini? Bedanya di sini tidak ada penyaringan ya? Berarti langsung aja. Iya. Aja bedanya. Jadi kalau kelompok 1 tadi menggunakan sabut kelapa dan limbah sayur, saring nggak tadi? Disaring. Kalau kelompok 2 sabut kelapa dan sabut kelapa saja ya. Disaring nggak? Enggak. Sama dong tadi. Saring ya? Saring. Kalau kelompok 3 tadi disaring juga, kemudian kelompok 4 tidak disaring. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan yang ya, silakan kembali ke tempat. Nah, sudah kalian tadi mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nanti kalau disosialisasikan, bisa itu dalam bentuk poster atau video, ya, ke media sosial kalian, bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa IG, bisa story kan bisa. Video itu pengerjaannya ya, Bu. Proses pembuatannya. Oh, bukan proses pembuatannya, tapi yang kalian presentasikan tadi alat bahan, kemudian ada pengantarnya, kenapa sih sabut kelapa itu mau dijadikan POC, ya kan? Kemudian apa kelebihannya? Tadi ada kelompok berapa ya yang bilang kalau sabut kelapa itu ada kandungan apa gitu? 3. Kelompok 3 ada kandungan apa saja? Kalsium, fosfat, fosfor. Kalium, magnesium, kalium, natrium. Nah, yang paling banyak apa? Trapesium. Apa? Kalium. Maka dari itu tadi sabut kelapa ini disebut juga sebagai sumber kalium alami. Nah, baiklah. Tadi sudah. Kenapa alasannya kalian akhirnya kita memutuskan membuat POC? Yang pertama alasannya apa? Karena sabut kelapanya melimpah. Didapatkan. Iya, mudah didapatkan. Kedua, Mengganggu itu. ya mengatasi limbah sabut kelapa yang berlebih tadi. Ya, itu masalah yang muncul tadi adalah mengganggu lalu lintas. Kemudian yang lain tadi kalau dibakar bisa Asap, menimbulkan polusi udara. Bagus sekali, polusi udara. Terus apa lagi? Udah tadi ya.
Ya, itu alasannya yang pertama tadi, limbah sabut kelapa melimpah, banyak dampak buruk kalau misalnya tidak diolah. Kemudian belum ada pengolahan khusus atau pemanfaatan secara optimal dari masyarakat. Kemudian yang berkaitan dengan reaksi kimia adalah POC. Sabut kelapa kan bisa mau dibuat sabut ijuk, mau dibuat kompos, mau dibuat briket. Kelompok kalian briket. Kemudian ada kompos, kelompok mana ya? Itu ya kompos Pak sana. Kemudian bisa juga dibuat sebagai media tanam. Pernah ya lihat ya? Pernah. Media tanam dari sabut kelapa yang serbuk-serbuk itu. Iya. Tapi yang berkaitan dengan reaksi kimia adalah POC. Nah, reaksi apa yang terjadi? Reaksi apa yang terjadi pada proses pembuatan POC? Kalau ada bahan kemudian didiamkan selama beberapa hari itu namanya reaksi fermentasi. Ya. Kita tadi melibatkan yang namanya mikroorganisme, ya kan? Mikroorganisme tadi ada yang dari sabut kelapa, ada yang ditambahkan limbah sayur, ada yang menggunakan E4. Apa sih E4 itu? Iya. Itu adalah mikroorganisme. Jadi singkatan dari efektif mikroorganisme 4. Ada 4 mikroorganisme dalam ikan itu digabung jadi satu. Nah, inilah mikroorganisme ini yang membantu reaksi fermentasi pada pembuatan POC. Namanya mikroorganisme butuh makanan, ya kan? Ya. Makanannya itu diperoleh dari gula, bisa gula merah, bisa gula pasir, ya atau dari cairan tebu, Air tebu. Air pasir, tebu. ya bisa. Ya, upaya manis-manis. Ini Bu. Ini Bu. Nah, tadi juga sudah melihat kendala dan kekurangannya kalian. Ada yang ujung ketemu ujung, jauh jaraknya. Ada yang sinyal. Jalan Bu, jalan. Oke. Ya, akses jalan. Cuaca Bu. Cuaca. Ya, apalagi sekarang sering hujan ya. Iya, Bu. Kalau hujan jalannya jelek. Jalannya Berlobang-lobang. lubang-lubang. Daerah mana yang jalannya jelek? Muara. Muara, Pendawa, SP apa? Becek Bu kalau hujan kan tahu. Oh, Jaga Kencana. Sama Bu di Cingalo. Iya. Jadi tadi akses jalannya juga. Terus sinyal di Pendawa tadi susah, di SP juga susah. Pokoknya ujung-ujung kita nih. Bahkan ada yang dari Bagan? Iya ujung kulon Bu. Ujungnya kita kan Pendawa, SP, Muara. Bagan Sungai Saham. Sungai Saham. Bu, Sungai Saham ujung juga. pada tua. Waktu paling jauh aku. Sungai Saham ada? Oke. Kalau dia ada lagi. Nah, yang tadi ya, sistematika pelaporan nanti dibuat laporan. Kalau KPD kalian nanti tolong dikumpul, kemudian buat laporannya. Untuk membuat laporannya ada ya dari KPD ini Pak Mas? Ya, dalam buat laporan nanti ada pembuat. Untuk membuat laporannya nanti yang pasti ada cover ya. Iya. Salah, gimana ya? Ini pembagian tugasnya nanti tolong isi kan? Sudah diisi belum? Sudah. Sudah, ya. Tugasnya apa aja tulis dari sini ya. Ya, Bu. Ya, ini.
berisi judulnya apa judul kalian? Olahan Olahan 5 sabut kelapa. atau kalau kalian punya nama produk sendiri boleh, misalnya mau buat poca sake, pupuk organik cair sabut kelapa, bagus kan namanya kan, poca sake. Goyang, Bu, goyang. Atau mau buat pulsa, apa itu pulsa? Misal contoh ya, pupuk dari limbah sabut kelapa, pulsa. Ya itu kan bebas semuanya kalian buat produk kan ada namanya sendiri ya. Bu beli pulsa, malah dia jualin saldo pulsa. Promo. Baik, boleh sambil duduk ya Bu. Kemudian untuk isi laporannya ada pendahuluan yang pasti ya. Pendahuluan, di pendahuluan itu ada latar belakang, Urusan masalah. proyek. Pernah buat kir kan kalian? Ya buat kir kan pasti ada ini. Ini udah di situ, udah di situ. Kemudian kajian mustaka ini adalah teori-teori. Dari mana teorinya ini? Iya dari jurnal yang kalian ambil ya, jurnal penelitian. Kemudian apa lagi? Pokoknya publikasi ilmiah yang sudah kalian konsultasikan ke Ibu itu dikutip masuk ke kajian pustaka. Ya, baik. Kemudian metodenya, alat-alatnya apa, prosedurnya apa yang kalian presentasikan tadi dimasukkan ke metode. Oke Bu. Kemudian hasil, nanti kalau sampai ke Korbuk, hasil pengamatannya apakah airnya berwarna hitam, apakah hanya sampai kuning, apakah ada baunya, nanti tadi apakahnya selaput putih ya, kalau mana itu dia masuk selaput putih, indikasinya sampai ke selaput putih kalau kalian. Iya Mak. Oh nggak ingat ya, baru Ibu aja yang baca ingat. Terus data dibahas kalau misalnya reaksi terjadi apa gitu ya, reaksi fermentasi, berarti rumus kimianya gimana, ya sistem reaksinya gimana, batasannya nanti dibahas juga, kendala kalian apa selama melaksanakan proyek, kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya gimana? Bisa buat kesimpulan? Bisa. Ini siapa yang disebut? Kelompok 1 tadi juga ada saringan? Enggak. Oke. Di sini hanya sabut kelapa, gula merah. Nah ini untuk apa namanya ini? Mikroorganismenya ini mau pakai yang M4 atau M11? Oke, berarti mau pakai yang M4 aja. Ini nanti berarti harus dihapus ya. Oke. 2 liter air. Apakah ada kendala selama pembuatan ini? Apa? Ya. Terus jalan akses yang saling berjauhan. Rumahnya di mana? Pendawa sana. SP ujung mana? Oh, wajar ya, emang kendala banget itu ya ujung ketemu. Sifatnya sungsang Bu. Sungsang. Yang tengah Oh, di SP. Oh, SP. Paling ini yang bisa kelompoknya kamu ya, jadi kendala tadi rumahnya saya jauh-jauhan, terus sama-sama karena di ujung kan. Jadi ini sinyal. Ada lagi kendalanya? Ini yang buat siapa? Febri. Febri yang buat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Bedanya udah ada beda masing-masing ya. Ada yang beda di alatnya, ada bahannya, kemudian pada kita maju. Oke, kelompok 4, silakan. Ini kita baca di sini. Kelompok 4 yang mana? Kelompok 4. Mana yang kalian? Ini ya?
Ini. Siapa mau pencet-pencet? Yuk, iya. Agak salah pencet. Operator. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 nih yang beranggotakan dari Diyawati, saya Yuliana Safitri. Saya Ardiansa. Di sini kami akan Belum sarapan. mempresentasikan pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa. Kacau, Salah satu kacau. pupuk organik atau POC yang mudah dibuat dan bahan bakunya mudah ditemukan di sekitar kita adalah POC dari rendaman sabut kelapa. Sebagai pupuk organik cair, rendaman sabut kelapa memiliki banyak manfaat bagi tanaman, terutama kandungan kalium dan fosfor yang sangat tinggi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik cair dari sabut kelapa yaitu yang pertama adalah drum atau tepung cair atau jari-jari yang memiliki penutup. Yang kedua yaitu pisau atau parang. Yang ketiga yaitu sabut kelapa 1 kg. Yang keempat air 100 liter. Yang kelima adalah gula merah 1 gram dan yang terakhir adalah M4 100 ml. Cara membuat POC dari sabut kelapa. Pisahkan sabut kelapa dari buahnya. Uraikan sabut yang masih saling merapat, lalu masukkan ke dalam wadah. Larutkan gula merah dengan 10 liter air di wadah terpisah. Campurkan M4 ke dalam larutan gula merah. Tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup ember setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari, biarkan selama 2 minggu. Oke. Arigatou. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Ini siapa yang buat? Yang buat ini siapa? Oh, Rizal yang buat. Oke, dikit sekali Rizal, tapi nggak apa-apa. Masih belajar ya kalau yang buat ini. Kalau pelajaran lain pernah nggak buat PowerPoint? Pernah. Pernah. Ya kalau buat PowerPoint agak gimana gitu ya? Lebih banyak ya. Baik, kalau kelompok 4 ini boleh lihat ada pengantarnya bagus, kemudian ada alat bahannya, kemudian caranya, kesimpulannya nggak ada apa-apa. Nah, kalau kelompok 4 ini kayaknya alat bahannya sama ya dengan kelompok 3, kelompok 2, ya sama ya? Ya, Bu. Sama, bedanya apa ini? Bedanya di sini tidak ada penyaringan ya? Berarti langsung aja. Ya. Baik. Itu aja bedanya. Jadi kalau kelompok 1 tadi menggunakan sabut kelapa dan limbah sayur, saring nggak tadi? Disaring. Kalau kelompok 2 sabut kelapa dan sabut kelapa saja ya. Disaring nggak? Enggak. Sama dong tadi. Saring ya? Saring. Kalau kelompok 3 tadi disaring juga, kemudian kelompok 4 tidak disaring. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan yang ya, silakan kembali ke tempat.
Nah, sudah kalian tadi mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nanti kalau disosialisasikan, bisa itu dalam bentuk poster atau video, ya, ke media sosial kalian, bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa IG, bisa story kan bisa. Video itu pengerjaannya ya Bu, proses pembuatannya. Oh, bukan proses pembuatannya, tapi yang kalian presentasikan tadi alat bahan, kemudian ada pengantarnya, kenapa sih sabut kelapa itu mau dijadikan POC, ya kan? Kemudian apa kelebihannya? Tadi ada kelompok berapa ya yang bilang kalau sabut kelapa itu ada kandungan apa gitu? 3. Kelompok 3, ada kandungan apa saja? Kalsium, fosfat, fosfor, itu ya tadi. Kalium, magnesium, kalium, natrium. Nah, yang paling banyak apa? Trapesium. Apa? Kalium. Maka dari itu tadi sabut kelapa ini disebut juga sebagai sumber kalium alami. Nah, baiklah. Tadi sudah. Kenapa alasannya kalian akhirnya kita memutuskan membuat POC? Yang pertama alasannya apa? Karena sabut kelapanya melimpah. Didapatkan. Iya, mudah didapatkan. Kedua, Mengganggu itu ya mengatasi limbah sabut kelapa yang berlebih tadi. Ya, itu masalah yang muncul aja adalah mengganggu lalu lintas. Kemudian yang lain tadi kalau dibakar bisa mengganggu polusi udara. Bagus sekali, polusi udara. Terus apa lagi? Dari ya, itu alasannya yang pertama tadi limbah sabut kelapa melimpah, banyak dampak buruk kalau misalnya tidak diolah. Kemudian belum ada pengolahan khusus atau pemanfaatan secara optimal dari masyarakat. Kemudian yang berkaitan dengan reaksi kimia adalah POC. Sabut kelapa kan bisa mau dibuat sabut hijau, mau dibuat kompos, mau dibuat briket. Kelompok kalian briket. Kemudian ada kompos, kelompok mana ya? Itu ya kompos Pak sana. Kemudian bisa juga dibuat sebagai media tanam. Pernah ya lihat ya? Pernah. Media tanam dari sabut kelapa yang serbuk-serbuk itu. Iya. Tapi yang berkaitan dengan reaksi kimia adalah POC. Nah, reaksi apa yang terjadi? Reaksi apa yang terjadi pada proses pembuatan POC? Kalau ada bahan kemudian didiamkan selama beberapa hari itu namanya reaksi fermentasi. Kita tadi melibatkan yang namanya mikroorganisme, ya kan? Mikroorganisme tadi ada yang dari sabut kelapa, ada yang kita makan limbah sayur, ada yang menggunakan E4. Apa sih E4 itu? Iya. Itu adalah mikroorganisme. Jadi singkatan dari efektif mikroorganisme 4. Ada 4 mikroorganisme dalam ikan itu digabung jadi satu. Nah, inilah mikroorganisme ini yang membantu reaksi fermentasi pada pembuatan POC. Namanya mikroorganisme butuh makanan, ya kan? Ya. Makanannya itu diperoleh dari gula, bisa gula merah, bisa gula pasir, ya atau dari cairan tebu, Air tebu. Air pasir, tebu. ya bisa. Ya upaya manis-manis. Ini Bu. Ini Bu. Nah, tadi juga sudah melihat kendala dan kekurangannya kalian. Ada yang ujung ketemu ujung, jauh jaraknya. Ada yang sinyal. Jalan Bu, jalan. Oke. Ya, akses jalan. Cuaca Bu. Cuaca. Ya, apalagi sekarang sering hujan ya. Iya, Bu. Kalau hujan jalannya jelek. Jalannya Berlobang-lobang. lubang-lubang. Daerah mana yang jalannya jelek? Muara.
Muara juga. Muara, pendawa, SP apa? Becek Bu kalau hujan kan Tahu tahu. jaga kencana. Sama Bu di Cingalo. Iya. Jadi tadi akses jalannya juga. Terus sinyal di Pendawa tadi susah, di SP juga susah. Pokoknya ujung-ujung kita nih. Bahkan ada yang dari Bagan? Nggak Iya ada. ujung kulon Bu. Ujungnya kita kan Pendawa, SP, Muara. Bagan langsung saham. Sungai Saham. Bu, Sama ujung juga. pada tua. Waktu paling jauh aku. Sungai Saham ada? Ada. Pas lagi Bu. Terlalu. Oke. Oh, kalau dia ada lagi. Nah, yang tadi ya, sistematika pelaporan nanti dibuat laporan. Kalau KPD kalian nanti tolong dikumpul, kemudian buat laporannya. Untuk membuat laporannya ada ya di kantor ini Pak Mas. Ya, dalam buat laporan nanti ada pembuat untuk membuat laporannya nanti yang pasti ada cover ya. Ya. Salah, gimana ya? Ini pembagian tugasnya nanti tolong isi kan? Sudah diisi belum? Sudah. Sudah, ya. Tugasnya apa aja ditulis dari sini ya. Ya, Bu. Kemudian ini bikin foto-fotonya di print. Nanti format laporan ini ya. Ada halaman ya, guys, ada halamannya, terus amplop, cover. Kemudian berisi judulnya apa judul kalian? Pengolahan Pengolahan 5 sabut kelapa di BOJ. Atau kalau kalian punya nama produk sendiri boleh, misalnya mau buat pocha sake, pupuk organik cair, sabut kelapa. Size. Bagus kan namanya kan? Pocha sake. Goyep Bu, goyep. Atau mau buat pulsa. Apa itu pulsa? Misal contoh ya. Pupuk dari limbah sabut kelapa. Pulsa. Ya itu kan bebas semuanya kalian buat produk kan ada namanya sendiri ya. Bu beli pulsa. Malah dia jualin saldo pulsa. Promo. Baik, boleh sambil duduk ya itu. Kemudian untuk isi laporannya ada pendahuluan yang pasti ya. Pendahuluan, di pendahuluan itu ada latar belakang, Urusan masalah. proyek. Pernah buat kir kan kalian? Ya. Ya buat kir kan pasti ada ini. Nah, ini udah di situ. Udah di situ. Kemudian kajian mustaka. Kajian mustaka ini adalah teori-teori. Dari mana teorinya ini? Iya dari jurnal yang kalian ambil ya, jurnal penelitian. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya publikasi ilmiah yang sudah kalian konsultasikan ke Ibu itu dikutip masuk ke kajian pustaka. Ya, baik. Kemudian metodenya, alat bahannya apa, prosedurnya apa, yang kalian presentasikan tadi dimasukkan ke metode. Oke Bu. Kemudian hasil, nanti kalau sampai ke Korbuk, hasil pengamatannya apakah airnya berwarna hitam, apakah hanya sampai kuning, apakah ada baunya, nanti tadi apakahnya selaput putih ya, mana itu dia masuk selaput putih, indikasinya sampai ke selaput putih
dibahas kalau misalnya reaksi terjadi apa gitu ya, reaksi fermentasi, berarti rumus kimianya gimana, kemudian sama reaksinya gimana, perbatasannya nanti dibahas juga, kendala keadaan apa selama melaksanakan proyek, kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya gimana? Bisa buat kesimpulan? Bisa. Ini siapa yang di sebelahnya? Sri. Kenapa Sri? Galau. Oke, kemudian sarannya nanti kalau misalnya ada keterbatasan, berarti kira-kira apa yang harus diperbaiki, ya? Kemudian daftar pustaka penting. Dari mana sih kita menuliskan daftar pustaka? Dari link. Iya, kan jurnal kalian itu ada yang nulis kan, ada yang membuat kan. Ada Bu. Iya, jadi kita daftar pustaka itu dari nama dan sumber jurnalnya. Bisa membuat daftar pustaka dari jurnal? Bisa. Ada nomor dan volume biasanya, ya kan? Oke, nanti kalau sempat dibuat produknya kemudian berlaporan ya. Next, sekarang kita post test. Berapa orang yang ada HP? Angkat tangan tolong. 1, 2, 3. Kok tadi? 4, 5 orang. Hanya 5 orang. Baik. Yang ada HP tolong dibuka Google Form-nya. Di grup udah ada kan? Sudah. Ya. Yang enggak punya HP enggak, tetap mengerjakan kita post test. Ditulis aja. Siapa? Ada kok? Saya. Tolong tangan taruh bawah aja. Penanya kan? Bu ini langsung login aja Bu ya. Ya, Bu. Nah, yang punya HP, bawa HP, silakan diisi Google Form-nya. Ya, Google Form-nya tolong diisi. Kayak gini tampilannya ya. Ada nama. Udah. Nah, yang tidak punya HP, silakan ditulis jawaban dari soal di depan. Tadi udah kita bahas kan sekilas ya. Ada yang masih ingat silakan dijawab. Jangan contekan. Oke. Kerjakan sendiri. Mana? Sendiri kan? Ya sayang sekali ya. Udah Bu. Udah? Udah? Ada ikannya nggak usah, ada berapa aja? Sudah? Pinter Bu. Tunggu temennya. Oh, makanmu Zeni. Langsung jawab aja boleh. Sudah Bu? Sudah. Sudah Zeni? Kita lihat siapa yang udah jawab. Wah, dua. Kita lihat ya. Ini kan lompat. Ada Febri, Sakti, Zeni, Yuliana. Pokoknya katen Bu. Iya.
Kita lihat jawabannya. Nomor satunya enggak nomor satu. Ini kita bahas nih sama-sama. Siapa nih yang nambah lagi nih? Gede Agus. Udah. Udah ada lagi yang mau apa? Yang sudah nulis tolong kumpulkan ya. Yes, ada. Oh, kalau mau pakai HP namanya bisa. Mau nyoba? Iya, bisa. Datanglah kau di sana. Udah? Wah, nambah lagi Sri Rezeki. Oke. Bu, aku salah ngetik tadi, Bu. Kan fermentasinya pakai Namanya? N2O. Iya, nggak apa-apa. 12 jawaban. Kita berapa sih? Mana lihat? Apa aku udah tadi? Belum, Bu, ini lalu. Oh, iya. Ada? Hah? Gede, ngerti kok gede beda ya? Oh, ada nih. Adrian, Septi, ini duluan, siapa yang nulis duluan ini? Diana, Gede, Kati, Rezeki, Nina Danita, Novi, Ria, Tutumi. Masih ada lagi? Ardianca. Ya ampun, salah. Bu, ada lagi nggak? Itu namanya. Oh, siapa ya? Udah. Mana ya Uya? Itu 15 jawaban. Udah? Udah. Kenapa susah ya masuknya? Sinyalnya berubah susah. Pakai kartu apa sih? Entry. Susah bu, kalau mati-mati. APR. Iya, entry emang susah memang. Iya. Murah ya? Iya. Eksis dia murah dia dapat. Iya benar. Aksis XL dapat unlimited WA, Line, Terus itu, Bu. Gojek. Terus itu, Bu. Terus menerus. Aku mau beli eksis. Oh, udah bisa Bu. Telkomsel murah. Eksis biar lemah. 5 giga 12 Dulu pakai Excel. Dulu murah tapi lama-lama kok jadi mahal. Iya, Bu. Ada Entry juga gitu. Mahal lama-lama. Telkomsel makin mahal bu. Telkomsel tambah mahal. Sudah? Dulu aku jadi 22.000. Aku 2.000. Udah. Oke, udah ada 16 jawaban. 22.000 tangan 40 juta. Yang pakai kertas? Aku. Kumpul. Kita kumpul sih. Oh, boleh. Lah. Nah, jadi buat BTM. Terima kasih. Baik, kita lihat ya jawabannya ya. Apa yang membuat sabut kelapa cocok dijadikan sebagai POC? Banyak unsur hara. Iya, banyak unsur hara. Banyak unsur hara. Terkandung pada sabut kelapa. Enak
misalnya pakai Google Form tuh kayak gini, langsung kelihatan mana yang paling banyak jawabannya. Jadi 75% dari kalian berapa kira-kira berapa orang? I don't know. 12 orang nih. 12 Bu, 12 Bu. Itu menjawab banyak unsur hara yang Terkandung pada sabut terkandung pada kelapa. sabut kelapa. Yang 12 ini siapa? Ada 2 orang. Sabut kelapa mulai Udah terbuka. ditemukan. Aku sama Ria. Dan ini 2 orang juga sabut kelapa berlimpah. Benar memang. Tapi kenapa lebih tepatnya adalah karena banyak Banyak unsur unsur hara. hara yang terkandung pada Kalau masalah berlimpah tidak berlimpah, unsur hara apa? Unsur hara itu tadi unsur yang bagus bagi tanah. Bos. Ada unsur-unsur yang bagus untuk tanah supaya subur, ada namanya bagus. Kalau kita bilang berlimpah, kalau misalnya kita bilang berlimpah, sampah plastik juga berlimpah kan? Ya, Bu. Apakah sampah plastik bisa dijadikan pupuk organik? Tidak. Tidak kan? Jadi yang tepat jawabannya adalah unsur hara. Ini nomor 2. Macam-macam. Kalium. Unsur apa yang banyak terdapat pada sabut kelapa? Kalium. Kalian bos. Hara. Itu aku Bu. Aku kali kamu unsur hara. Iya. Boleh kalau ada jawaban kaliumnya benar. Kalau kalium bukan pakai C. Kalium. Kalium pakai K. Kalau C itu kalsium. Ya. Siapa nih? Ayo. Ah, Yeni. ini kalium sebesar. Oh ini kalium. Iya. Kita kalium lengkap banget. Iya ini 4 orang. Rata-rata semuanya menjawab kalium nih kalium. Ini unsur hara siapa nih? Udah. Bisa dilihat nanti jawabannya. Oke, sekarang yang ketiga, reaksi apa yang terjadi? Fermentasi. Fermentasi. Siapa yang jawab pembakaran? Pandang. Tuh lihat bisa nggak? Gimana? Iya, lihat, Bu. Gimana cara ngeliatnya? Lihat tuh, siapa itu? Awasan. Gimana ya? Jadi tampilannya gimana? Oh individual. Enggak kan. Ini Febri. Wah, ini kalau 1 orang ya susah kalau 1 orang. Cukup kalau implementasi betul. Ini benar. Kenapa ya? Gimana cara lihatnya? Fermentasi. Iya kan? Kacau. Fermentasi. Enggak apa-apa kami ini. Nah, Siapa ini? iya. Sumarata Gede Agus Anggara Rama Eka. Apa sih soalnya tadi? Reaksi apa pada proses pembuatan? Aduh. Jadi ketahuan nih sampai yang pembakaran tadi kan? Ini namanya tahu. Ini ngaku lah. Fermentasi. Nomor 5 tadi buat terlewat. Iya, apa ibu skip. Mau nyari yang pembakaran tadi? Nah, tapi kalian sadar diri sendiri kan? Yang Iya. punya pembakaran. Selain diri siapa lagi? Siapa lagi? Fermentasi. Kok jadi kayak ini sih? Ah, Gimana kacau. sih tampilan tadi? Kok jadi bingung? Oh, gini. Nah, pembakaran. Ini bingung deh jadinya. Jadi udah saya ini loh. Pertanyaan, Bu. Dan ini 3 orang yang fermentasi. Selain itu siapa? Ada, Bu. Siapa? Aku. Jujur ya.
Ada, Bu. Satu lagi siapa? Aku. Aku nggak berfermentasi itu, Bu. P. Ardi. Kacau. Iya, permen ya, bukan permen. Permen. Pembakaran tadi gede sama Nita. Yes. Ya, tapi kebanyakan 68% dari kalian sudah menjawab fermentasi. Ini benar juga, cuma salah penulisan. Kurang belajar. Ada yang bisa bantu ibu menyimpulkan kegiatan hari ini? Ayo. Angkat tangan dong. Apa nih kalau nyimpul ke Bu Ardi mau nyimpul ke? Dari tempat duduk masing-masing nanti di shoot. Iya, sudah. Habis itu apa? Ayo, siapa yang bisa bantu ibu menyimpulkan? Bapak Rian. Bapak Gede. Rian. Pembakaran, Bu. Ibu. Oh, Yuli boleh. Pendapat aku ya. Kan menyimpulkan kegiatan hari belajarnya apa? Coba berdiri aja Yuli. Memahami masa depan, Bu. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah bahwa pada pembuatan pupuk organik cair yaitu menggunakan reaksi fermentasi. Ya. Ya, Bu. Ya, sudah aja. Oke, terima kasih Yuliana Safitri. Ada lagi? Ada lagi? Kesimpulan belajar hari ini apa? Gimana, ada? Ayo, siapa yang bisa bantu menyimpulkan hari ini? Belajarnya apa? Tidak ada kan? Sabut kelapa banyak mengandung unsur hara. Iya, coba berdiri dong. Ada. Iya. Banyak mengandung. Tahu lagi apa sih? Sabut kelapa banyak mengandung unsur hara. Oke. Ada apa aja? Masih ingat nggak? Kalium, Kalium, fosfat, fosfor. Iya. magnesium. Iya. Oke, boleh. Makasih. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Ada Bu. Apa? Febri silakan berdiri dong. Banyak unsur hara yang terkandung pada serabut kelapa sehingga cocok dijadikan sebagai POC. Iya. Tadi kan Kadek-Kate udah bilang kalium, fosfor, apa lagi tambahannya? Kalium. Kalium. Boleh apa lagi? Ada fosfor. Fosfor, apa lagi? Udah itu. Udah itu aja, baik. Ibu tambahkan ada yang namanya natrium juga ya? Ya. Oke. Sudah proses. Ibu mau tanya dulu gimana pengalaman belajar kalian setelah presentasi, belajar. Maka satu orang deh katakan gimana perasaannya setelah belajar. Yuli lagi boleh. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, senang belajar kayak gini. Senang. Oke. Yang lain boleh. Gimana perasaan setelah belajar hari ini? Seru, Bu. Seru? Kamu suka presentasi? Kacau. Iya, contohnya tak. Yang lain gimana perasaannya? Oke, Sri. Senang. Jangan ketawa-tawa kayak gitu lah, Sri. Iya kan senang. Oke, senang, nggak senang aja. Itu aja perasaannya. Senang. Hah? Galau. Kenapa galau? Kemudian jangan lupa untuk mensosialisasikan ya hasil presentasi hari ini mulai dari alat bahan, kemudian pengantarnya kenapa sabut kelapa coba jadikan POC, disebarkan melalui WA, IG, Facebook, YouTube boleh. Kalau YouTube nanti dalam bentuk video ya. Ya, Bu. TikTok, Facebook, apalagi yang perlu sebutkan. IG. Bebas dari YouTube. mana saja. IG
YouTube. Oh, sudah. Twitter. Twitter. Terus IG. Udah ada. BBM. Oh, kalau Ada ya. Twitter banyak banget rapotnya di situ. Telegram. Heal. Nggak ngerti aku main. Banget terkejut. Like-in. Teh. Itu 12 menit. Teh Hiu. Baik. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ya, tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat apa ya? Siang. Ini kan udah siang ya memang ya. Jadi selamat pulang. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Ya, selamat beristirahat. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi. Ya. Apa yang mau dikonsultasikan? Ini ya? Kamu nemu ini udah? Jurnal dari jurnal penelitian ya? Iya, Bu. Jadi kamu ini ya melihat alat bahan di sini? Iya. Mau dimodifikasi nggak atau ngikutin yang di sini? Mau ngikutin yang di sini. Oke. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Sudah ditulis di sini belum? Sudah, Bu. Mana lihat? Ini aja, Bu. Ini pembagian tugasnya. Ini Bu. Ini rancangannya? Iya, Bu. Oke, alat bahannya. Sudah ditulis. Sudah. Prosesnya sudah. Pembagian tugasnya? Ini Bu. Bukan yang di sini. Kan juga jangan sampai. Loh, ini kenapa nggak ditulis waktu sama tempatnya? Tulis. Gimana kamu kerjain ini? Di sekolah apa di rumah? Di rumah. Di rumah siapa? Nah, nanti tulis ini di rumah Umi. Kalau buat PPT-nya ini sama juga, tempat Umi semua? Iya, Bu. Oke. Ria nanti yang foto ya? Iya. Kamu temu ada fotonya? Ada, Bu. Nanti dimasukkan ke laporan ya. Kalau ada kendala-kendala dicatat, ditulis di keterangannya apakah kendala sinyal atau apa ya. Oke. Buat PPT, bisa membuat PPT? Bisa. Nanti PPT-nya kirim ke Ibu. Jadi pas pertemuan selanjutnya kita langsung presentasi. Ya. Oke, bagus sudah disusun semua, sudah ada alat ininya. Nah, ini kan jurnal, nanti dimasukkan ke daftar pustaka. Bisa nggak buatnya? Jadi ada namanya kan di sini, ini ada nama Bulkaini Syamsul Haidi. Berarti nanti tulis dulu nama penulisnya, tahunnya tahun berapa ini? 2022 baru berarti ini kan? Ini 2022. Kemudian tajuk judulnya apa ditulis. Berhubung ini jurnal berarti tulis nih jurnal pengabdian magister pendidikan IPA. Kemudian volumenya mana volumenya ya? Ini ada volumenya. Oh ini ada nih. Ini nanti ditulis berarti ini nama penulisnya, ini judulnya, ini tahunnya. Ada volumenya ditulis ya. Kalau perlu link untuk downloadnya juga boleh. Ada artikel yang lain atau jurnal lain kan Bu? Jadi kan nggak cuma satu sumber kalian, nambah-nambah lagi. Ini judulnya apa? Jualan sabut kelapa. Oh ini juga penelitian ya. Jadi referensi. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Jadi lancar ya? Iya. Oke, terima kasih. Ini temannya mana yang lain? Lagi pada istirahat, Bu. Nah, ya. Jadi tulis ya siapa yang rajin, siapa yang ini difotoin ya kegiatannya ya. Oke, terima kasih lanjut. Konsultasi. Konsultasi.
konsultasikan. Ini ya? Kamu nemu ini udah? Jurnal dari jurnal penelitian ya? Iya, Bu. Jadi kamu ini ya melihat alat bahan di sini? Iya. Mau dimodifikasi nggak atau ngikutin yang di sini? Mau ngikutin yang di sini. Oke. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Sudah ditulis di sini belum? Sudah Bu. Mana lihat? Ini aja, Bu. Ini pembagian tugasnya. Ini, Bu. Ini rancangannya. Iya, Bu. Oke, alat bahannya. Sudah tulis. Prosesnya sudah. Pembagian tugasnya? Ini Bu. Bukan yang di sini. Kan juga jangan sampai. Loh, ini kenapa nggak ditulis waktu sama tempatnya? Tulis. Gimana kamu kerjain ini? Di sekolah apa di rumah? Di rumah. Di rumah siapa? Umi. Nah, nanti tulis ini di rumah Umi. Kalau buat PPT-nya ini sama juga, tempat Umi semua? Iya, Bu. Oke. Ria nanti yang foto ya? Iya. Kamu temu ada fotonya? Ada, Bu. Nanti dimasukkan ke laporan ya. Kalau ada kendala-kendala dicatat, ditulis di keterangannya apakah kendala sinyal atau apa ya. Oke. Buat PPT, bisa membuat PPT? Bisa. Nanti PPT-nya kirim ke Ibu. Jadi pas pertemuan selanjutnya kita langsung presentasi. Ya. Oke, sudah disusun semua, sudah ada alat ininya. Nah, ini kan jurnal, nanti dimasukkan ke daftar pustaka. Bisa nggak buatnya? Jadi ada namanya kan di sini, ini ada nama Bulkaini Syamsul Haidi. Berarti nanti tulis dulu nama penulisnya, tahunnya tahun berapa ini? 2022 baru berarti ini kan, ini 2022. Kemudian tajuk judulnya apa ditulis. Berhubung ini jurnal berarti tulis di jurnal pengabdian magister pendidikan IPA. Kemudian volumenya mana volumenya ya? Ini ada volumenya. Oh ini ada nih. Ini nanti ditulis berarti ini nama penulisnya, ini judulnya, ini tahunnya. Ada volumenya ditulis ya. Kalau perlu link untuk downloadnya juga boleh. Ada artikel yang lain atau jurnal lain dah Bu? Kan nggak cuma satu sumber kalian, nambah-nambah lagi. Ini judulnya apa? Tuan sabut kelapa. Oh ini juga penelitian ya. Jadi referensi. Ya, ada pertanyaan? Enggak. Berarti lancar ya? Iya. Oke, terima kasih. Ini temannya mana yang lain? Lagi pada istirahat, Bu. Ya. Jadi tulis ya siapa yang rajin siapa yang ini. Oh ya kegiatannya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih lanjut. Ini Bu mau konsultasi. Konsultasi. Oke, lihat. Namanya belum ditulis ya? Belum. Oke, nama kelompoknya tulis. Ini judulnya udah ada, masalah ada, tujuan ada, manfaat ada. Prosedurnya di mana? Oh ini. Oke, alat bahannya. Gimana ngerjainnya ini? Di tempat aku. Oke, tulis dong sini ya. Ini tanggalnya sudah ada, tugas masing-masing kelompok. Nah, belum ditulis. Tulis ya. Ini semuanya kerja nggak? Iya. Ya, tulis. Kamu tugasnya apa? Nyari literatur atau apa? Tugas apa? Nah, ditulis. Ada yang bagian foto-foto? Siapa? Iya. Ya, nanti tulis juga kapan waktunya, di mana. Ini kan ada keterangannya kan? Udah tadi alat bahannya? Secara lengkapnya? Dari mana kamu dapat alat bahan ini? Nyari dari jurnal. Mana jurnal? Satu, ada lagi kan? Satu tambah lagi ya. Bisa kan nanti kan ada kandungan sabut kelapa, harusnya ditambahin lagi. Apakah memang benar kali ini lebih banyak atau ada penelitian lain yang bilang lebih banyak? Kita kan dicari lagi ya. Oke. Nanti
judul jurnalnya ini dimasukkan ke daftar pustaka pas buat laporan ya. MC Murni, ada pertanyaan? Itu ditulis pembagian tugasnya ya. Jadi Ibu tahu siapa yang kerjain siapa enggak. Yang moto-moto juga bila perlu divideokan. Oke, terima kasih.